Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan takuna lana fil jinani kanzan ma'rufa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi aqamaha manabiral islam ba'da dhuhur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi awala bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tentunya senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan kudrat dan iradatnya siang hari ini sejenak kita hentikan segala aktivitas keduniaan kita. Siang hari ini sejenak kita hentikan perjalanan kita untuk selanjutnya kita berkumpul di tempat yang terbaik untuk melakukan hal terbaik bersama dengan orang-orang terbaik yang tentunya terbaik menurut versi Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan harapan kita semua bahwa apa yang kita lakukan pada siang hari ini mengantarkan kita meraih ridha Allah yang pada akhirnya mengantarkan kita meraih tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Salawat salam tentunya senantiasa kita kirimkan atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita kirimkan kepada beliau, insyaallah di akhirat kelak memudahkan kita memperoleh syafaatnya. Sebagai bagian penting dari rangkaian khutbah kita pada siang hari ini, selaku khatib saya berkewajiban mengingatkan diri saya sendiri dan menyampaikan kepada kita semua bahwa kiranya momentum Jumat ini kita jadikan sebagai momentum untuk menjaga, memelihara, bahkan senantiasa meningkatkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang ada dalam diri kita. Karena takwa adalah modal penting bagi kita sebagai bekal menuju akhirat kelak. Apa yang menjadi kebesaran kita hari ini belum tentu bisa menjadi kebesaran kita di akhirat kelak. Apa yang menjadi kebanggaan kita hari ini belum tentu bisa menjadi kebanggaan kita di akhirat kelak. Bahkan bisa jadi yang kebesaran kita hari ini menjadi hal yang menghinakan kita di akhirat kelak. Bahkan bisa jadi yang menjadi kebanggaan kita hari ini justru menjadi hal yang paling menakutkan bagi kita di akhirat kelak. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Peliharalah takwa yang ada dalam diri kalian, karena sebaik-baik bekal, kata Allah, adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali merumuskan kriteria yang mesti dimiliki oleh orang yang bertakwa. Beliau merumuskan dengan rumus yang sangat singkat, tetapi memiliki makna yang sangat luas dan dalam. Ada 3 kriteria khusus, kata Sayyidina Ali, yang mesti dimiliki oleh orang yang bertakwa. Seberapa besar kriteria itu dalam diri kita, maka sebesar itulah ketakwaan yang kita miliki. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, al-khauful jalil. Kriteria penting yang pertama yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa, memiliki rasa takut yang mendalam dalam dirinya. Dan tentu takut kepada Allah berbeda ketika kita takut dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Ketika kita takut kepada makhluk Allah,
Maka yang kita lakukan bagaimana kita menjauh sejauh-jauhnya agar kita bisa selamat. Tetapi ketika kita takut kepada Allah, justru bagaimana kita berusaha mendekatkan diri dengan sedekat-dekatnya, tentu dengan melalui berbagai macam aktivitas ibadah dan amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yajma'u al insani al khawfain wal amnain, bahwa tidak akan menyatu, tidak akan berkumpul dalam diri manusia dua rasa takut dan dua rasa aman. Apa makna hadis Rasulullah ini? Bahwa orang yang ketika hidup di dunia, dalam dirinya ada rasa takut. Takut ketika meninggalkan perintah Allah, takut ketika mereka melanggar larangan-larangan Allah, takut ketika mereka mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang zalim. Maka di akhirat kelak orang-orang seperti ini tidak akan mengalami rasa takut di saat kita sudah berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang ketika hidup di dunia merasa aman ketika meninggalkan perintah Allah, merasa tenang, merasa aman saja ketika melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, bahkan merasa tenang-tenang saja ketika mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, maka orang yang merasa aman melakukan hal ini ketika hidup di dunia, di akhirat kelak mereka akan mengalami rasa takut yang luar biasa. Takut ketika berhadapan dengan pengadilan Allah, ketika berhadapan dengan orang-orang yang pernah diambil haknya secara zalim ketika hidup di muka bumi ini. Bahkan Rasulullah menggambarkan di sana berapa banyak orang yang akan bangkrut, kata Nabi, al-muflis. Siapa mereka, kata Nabi, orang-orang yang bangkrut itu? Orang yang ketika hidup di dunia membawa amal saleh yang banyak, tetapi ketika berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, justru amal ibadahnya hanya habis dipakai untuk membayar orang-orang yang pernah dianiaya ketika hidup di dunia. Bahkan ketika amal ibadahnya sudah habis, kata Rasulullah, maka dia harus mempertanggungjawabkan dosa orang-orang yang pernah mereka aniaya, pernah mereka zalimi, pernah mereka ambil haknya di dunia ini secara tidak halal. Maka pada saat itulah mereka akan mengalami rasa takut yang luar biasa. Maka Sayyidina Ali mengingatkan kepada kita bahwa kriteria penting yang harus kita miliki dalam diri kita kalau kita bertakwa kepada Allah, ada rasa takut dalam diri kita. Seberapa besar rasa takut itu mewarnai sikap dan perilaku dalam kehidupan kita, sebesar itulah nilai-nilai ketakwaan yang kita miliki. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, wal amalu bima fit tanzil. Sikap dan perilakunya, perbuatannya selalu mengacu kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Dalam hal ini adalah Al-Quranul Karim, sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi kita umat manusia. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran, kata Allah, sebagai petunjuk yang tidak ada di dalam keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Rasulullah memberikan garansi kepada kita hal ini, bahwa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, sebagai penuntun dalam hidupnya, lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat dunia dan akhirat, kata Rasulullah. Bahwa sebuah fenomena yang menarik yang sering kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa terkadang kita menjadikan Al-Quran sebagai mahar ketika kita menikah, menjadikan Al-Quran sebagai mas kawin. Tetapi tentu hal ini tidak akan memberi manfaat apa-apa ketika rumah tangga kita bangun justru jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Tidak akan memberi manfaat apa-apa ketika di dalam rumah tangga kita tidak pernah terdengar lantunan bacaan ayat suci Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, iqra'ul Quran. Banyak-banyaklah, sering-seringlah kalian membaca Al-Quran. Fa inna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, karena Al-Quran nanti hari kemudian akan datang sebagai penolong, sebagai syafaat bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan sebaliknya, ketika Al-Quran kita tidak jadikan sebagai tuntunan dalam hidup kita, sudah barang tentu yang menjadi tuntunan dalam hidup kita adalah hawa nafsu kita, dorongan hawa nafsu kita. Dan ketika yang kita jadikan sebagai tuntunan dalam hidup kita adalah keinginan hawa nafsu kita, kita perturutkan. Imam Al-Ghazali memberikan sebuah perumpamaan. Orang yang ketika hidup di dunia memperturutkan hawa nafsunya,
tak ubahnya seperti seorang pemburu yang memburu seekor binatang liar di tengah-tengah hutan lebat. Dari kejauhan terlihat seolah-olah dia akan menangkap binatang buruannya, tetapi semakin dikejar, semakin diikuti, justru hanya akan membuat mereka semakin sulit menangkap binatang liar di tengah hutan lebat itu, dan justru hanya membuat mereka semakin jauh tersesat di tengah-tengah hutan. Inilah perumpamaan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Bahwa ketika kita memperburukan hawa nafsu kita, memang menjanjikan keindahan, hal-hal yang terlihat enak dalam pandangan kita, tetapi semakin kita memperturutkan, akan membuat kita semakin jauh dari rasa puas itu, dan justru hanya akan membuat kita semakin tersesat, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan semakin susah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Ali, kriteria penting yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa adalah selalu sibuk dalam kehidupannya bagaimana mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Rasulullah pernah memanggil sahabat Abu Zar Al-Ghifari. Lalu beliau menyampaikan kepada sahabat Abu Zar Al-Ghifari, "Wahai Abu Zar, orang yang masuk ke dalam kuburnya, orang yang dimasukkan ke dalam kubur lalu dia tidak punya bekal amal soleh, tak ubahnya seperti orang yang akan melakukan perjalanan panjang di muka bumi ini, tetapi mereka tidak membawa bekal." Artinya sudah barang tentu pasti akan tersesat, pasti akan menderita dalam perjalanannya, karena mereka tidak membawa kebutuhan sebagaimana apa yang mereka butuhkan dalam perjalanan itu. Setelah itu Rasulullah menyampaikan sebuah hadis yang membuat sahabat menangis, bergetar sahabat mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. "Inna yaumal qiyamati ahwal." Ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya hari kiamat itu adalah sebuah huru-hara yang luar biasa yang dahsyat. Wa ahwaluha sakaratul maut. Dan salah satu huru-hara terkecil dari hari kiamat itu adalah sakaratul maut. Wa inna lil mauti, dan sesungguhnya dalam sakaratul maut itu tis'atu kabadat, ada 7 kali malaikat maut mencabut ruh manusia, menarik ruh manusia dari dalam tubuhnya. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, kata Nabi, li alfi darabis saib, 1000 kali pukulan pedang, 1000 kali tebasan pedang, kata Rasulullah, ahwal min kabadati wahid, masih lebih ringan, lebih enteng dibandingkan dengan 1 kali tarikan malaikat maut ketika mencabut nyawa manusia. 1000 kali pukulan pedang masih lebih ringan dibandingkan dengan 1 kali ketika malaikat mau mencabut ruh dari manusia. Sahabat yang mendengar pada saat itu bergetar, bahkan menangis. Sahabat mendengar begitu dahsyatnya proses perjalanan yang harus dijalani oleh manusia. Dan selesai dari situ bukan berarti bahwa urusan kita selesai, tetapi justru disitulah awal dari sebuah perjalanan panjang, sebuah pertanggungjawaban besar yang harus kita tanggung, perhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sikap dan perilaku kita ketika hidup di dunia ini memperturutkan hawa nafsu kita, maka semua ini hanya akan membuat kita berlama-lama duduk di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya 3 kriteria penting ini, seberapa besar rasa takut dalam diri kita, seberapa jauh kita menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dalam kehidupan kita, sejauh mana kita sibuk mempersiapkan untuk kehidupan perjalanan kehidupan kita di akhirat kelak, maka sebesar itulah nilai ketakwaan yang ada dalam diri kita.